Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiana. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Susukan Kabupaten Cirebon, sekaligus mahasiswa PPG tahun 2025 dari LPTK Trunojoyo, nomor NIM 2406611025338. Hari ini, Kamis 17 Juli 2025, saya melaksanakan praktik uji kinerja pada siswa kelas 10 dengan materi teks prosedur. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah kabar ibu juga baik ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan KM dipimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita membaca. Sebelum kita mulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Alsa Aprilia, Amelda Aurelia, Alvito, Wilkis Argesti, Eva Nur Kafian, Fitria, Laura Cynthia Bella, Muhammad Ramadan, Monica Ferawati, Muhaya Solehatun, Nur Aini, Nur Jaya, Masih. Coba kita ulang lagi yel-yelnya ya. Oke, bisa dimulai? Bisa. Kalau sudah Ibu ini teks 1, 2, 3, kita yel-yel bersama ya. Oke, siap? Siap. Bahasa Indonesia selalu di hati, setiap saat, kapanpun, dimana. Sebelumnya tentang apa? Tentang apa? Ya, betul. Ya, itu merupakan teks naratif. Ya, minggu kemarin kita belajar tentang teks naratif ya. Siapa tadi yang sudah jawab pertanyaannya? Amelda, teks naratif apa itu? Oke, ya bisa juga teks naratif itu biasanya memiliki struktur yang terdiri dari apa? Yang orientasi atau pengenalan, konflik sama apa? Resolusi. Terus apa lagi? Sama koda. Kalau orientasi nih, apa saja isinya? Ada yang tahu?
Orientasi. Apa orientasi, Bilkis? Memperkenalkan tokoh, latar, dan situasi. Kalau tokoh terbagi menjadi berapa? Ada yang masih ingat tokoh? Tokoh itu ada yang 3 ya, apa saja? Protagonis, antagonis, sama protagonis atau pendukung ya. Nah, kalau misalkan latar terdiri dari apa latar? Masak apa, Bilkis? Mie instan. Mie instannya mie rebus apa mie goreng? Mie rebus. Kalau misalkan mie rebus, biasanya Bilkis suka mie rebus. Siapa yang di sini suka mie goreng? Ini siapa yang suka mie goreng? Mie rebus semua sukanya. Kompaknya mie rebus semua, nggak ada yang mie goreng ini. Oh Allah, ya udah. Kalau misalkan kaliannya suka mie rebus, ya coba kalian langkah-langkah atau membuat prosedur apa saja dari mie rebus. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa membuatnya? Siapa yang bisa? Cara langkah-langkahnya membuat mie rebus instan itu? Boleh, Bilkis. Siapkan panci, masukkan air, lalu nyalakan kompor. Ya. Habis itu Pelajaran. Tujuan pembelajaran. Nah, tujuan dari pembelajarannya adalah peserta didik dapat memahami menulis teks prosedur yang efektif dan sistematis. Pernah mendengar kata kalimat teks prosedur? Pernah. Waktu kapan itu? Waktu pembelajaran kelas berapa atau waktu kalian dulu sekolah SD, entah itu SMP gitu tuh, pernah nggak? Pernah. Waktu pelajaran apa itu? SMP diajarkan untuk teks prosedur? Diajarkan. Boleh kita berarti nanti Ibu akan apa sih namanya? Menayangkan video materi pembelajaran teks prosedur. Dengan material dan metode yang detail. Jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya prosedur untuk mengoperasikan televisi. Teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contoh teks prosedur kompleks adalah cara mengisi formulir pendaftaran sekolah. Teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya, cara membuat simpulan atau manfaat jika pembaca berhasil mengikuti petunjuk yang terdapat di dalam teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur. Dalam teks prosedur, kalimat dapat berupa imperatif, deklaratif, atau interrogatif. Dalam teks prosedur, konjungsi yang digunakan dibagi menjadi konjungsi persyaratan dan konjungsi temporal. Dalam teks prosedur, numeralia adalah kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah, seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam teks prosedur, pronomina atau kata ganti digunakan untuk menggantikan orang atau benda, berdasarkan fungsinya yang menggantikan orang atau benda. Dalam teks prosedur, verba yang teks prosedur berarti teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Itu pengertian dari teks prosedur. Nah, dari teks prosedur, nih ada tujuan teks prosedur. Yang pertama itu memberikan panduan atau rincian tentang cara melakukan sesuatu pekerjaan dengan material atau metode yang detail. Ya.
Yang ini, yang ketiga, jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenisnya terdiri dari teks prosedur sederhana, hanya berisi 2 atau tingkah langkah saja. Contohnya prosedur untuk mengoperasikan televisi. Ada yang ini enggak? Contoh lainnya selain mengoperasikan televisi, bisa enggak? Contoh mengambil uang di ATM. Bisa ya, karena langkah-langkahnya apa? Sedikit ya, ada kan prosedur untuk mengoperasikan televisi, contohnya seperti apa nih? Langkah-langkahnya. Langkah apa? Tekan tombol teh manis. Siapa yang tahu cara membuat teh manis? Siapa yang tahu cara membuat teh manis? Apa langkah-langkahnya? Ya, terus? Ya. Iya. Iya. Boleh, itu merupakan langkah-langkah membuat teh manis. Ya. Selain dari teh manis apalagi nih, karena langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Apa nih? Cara membuat kopi. Boleh. Kopi apa langkah-langkahnya? Ya. 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 Boleh. Itu merupakan pembuatan kopi. Ya, ada lagi tambahannya? Ada lagi tambahannya? Ada lagi enggak tambahannya? Nah, Ibu tambahin nih contoh protokol pertolongan pertama. Nih, apa nih? Waktu pertolongan pertama ketika ada teman kalian yang sakit, apa dulu yang harus ditanganin? Apa nih? Apa nih? Yang ditangani dulu dari ketika pertolongan pertama. Menanyakan apa yang terluka, misalkan ya, bila itu temennya atau keluarga yang sedang jatuh, ya kelompoknya ditentukan dari minggu kemarin ya. Silakan kalian tentukan 4 atau 5 atau 6 orang. Ya, silakan dibagi kelompoknya. Ya, ditentukan ya. Ya. Nah, petunjuk dari LKPD itu yang pertama itu pilihlah topik yang ingin kamu buat teks prosedurnya. Yang kedua, tuliskan tujuan teks prosedur. Yang ketiga, buatlah daftar bahan dan alat yang diperlukan. Yang keempat itu, tuliskan langkah-langkah yang harus diikuti untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima itu, periksa kembali teks prosedur yang telah kamu buat dan pastikan bahwa langkah-langkahnya jelas dan sistematis. Ibu bagikan LKPD-nya per kelompok ya. Silahkan kalian tugasnya dikerjakan ya. Tugasnya dikerjakan, boleh memilih topiknya itu terserah kalian. Boleh makanan, boleh minuman, atau misalkan boleh menyalakan mesin dan yang ATM, atau membuat KTP, dan yang lainnya. Silakan ya, boleh sekarang dikerjakan ya. Ayo, mau buat apa ini? Boleh, sok boleh. Ini kelompoknya buat apa nih? Mau buat apa?
Ini kopi hitam aja. Yang lainnya aja, yang lain aja. Apa? Risol. Apa gitu tuh makanan, ada risol kan. Ada nasi donat, ada nasi kuning atau donat tuh. Nih mau buat apa nih? Boleh stok martabak aja. Manis aja nggak boleh, terserah kalian ya. Boleh manis, boleh asin. Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Ini mau buat apa nih? Nanti itu ditulis ya sama kelompoknya, sama kelas. Kalian udah belum? Terus ini problemnya apa itu? Di situ, saya di sini. Jangan lupa nih. Ini kenapa? Marah-marah maksudnya. Biasanya satu kan. Iya. Ya. Tuh, taruh mana tuh? Emang anak lu? Ya enggak, maksudnya barangkali berarti ini yang apanya? Itu. Bakal gini. Iya nih kan. Ya berarti yang ya. Bagian garis-garis. Oh. Udah selesai. Sampai berapa ini? 10. Untuk blok ya, 7. Ayo udah belum? Ini gerak. Yuk. Ini tinggal diwarnain aja nih, warna kuning, warna oranye tuh. Ayo amal saya apa? Rak. Ini Rak. Rak. Kita beli. Ya. Dibagi-bagi. Iya boleh. Ini warnanya apa nih? Orange. Orange juga. Tapi satu aja cepetan segera. Dari kelompok pertama dulu, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remaja semuanya. Ya. Kenalkan nama saya saya ingin hasil tes tes prosedur. Kami membuat pertanyaan. Ini gambaran pertanyaan. Maaf jika diperhatikan karena dan saya adalah kontraktor dan saya Romis
pakai yang akan menjelaskan tentang alat dan bahan. Ada Evan dan Nurjati yang akan menjelaskan tentang langkah-langkah. Tujuannya adalah membuat makanan ringan atau cemilan yang enak. Alat dan bahan membuat roti bakar: 4 lembar roti tawar, margarin atau mentega, selai coklat dan keju parut, teflon, pisau, spatula, sendok, piring atau talenan, kompor, pisau roti. Langkah-langkahnya: ambil 2 roti, olesi sesuai kedua sisinya. Sisi yang tidak diolesi margarin bisa diisi dengan topping favoritmu. Habis itu tutup roti menjadi 1. Panaskan wajan atau teflon dengan api. Menyehatkan, menyegarkan, dan lezat. Alat-alat: blender, gelas, sendok, sedotan opsional. Bahan-bahan: buah jeruk, es batu, air, susu putih, dan gula pasir. Langkah-langkah: siapkan blender, kupas jeruk lalu masukkan jeruk ke dalam blender, tuangkan es batu ke dalam blender, tambahkan air secukupnya, tambahkan gula dan susu putih. Nyalakan tombol blender lalu tunggu sampai halus. Dan tuangkan jus ke dalam gelas, kasih topping buah jeruk, siap diminum. Itu gambarnya. Maaf tidak sempurna. Ada yang bertanya? Buah semangka. Baik, saya akan mempresentasikan tujuan membuat minuman segar jus buah semangka. Alat dan bahan yang digunakan adalah ada blender, gelas, pisau, telenan, sedotan. Bahan yang kita gunakan ada buah semangka, tentu ada air, ada gula, ada susu, ada es batu. Lanjut ke langkah-langkah. Langkah-langkahnya adalah: 1. Potong semangka, masukkan semangka ke dalam blender. 2. Tuang air secukupnya, gula secukupnya, masukkan susu. 3. Tuang es batu ke dalam blender, lalu nyalakan blender untuk membuat jus. Langkah-langkah yang keempat adalah jika sudah matikan blender dan tuang jus ke dalam Cuaca yang panas hari ini. Alat dan bahan akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Bahan-bahannya adalah 1 kopi, 1 susu, es batu, dan air panas. Alat-alatnya akan dibacakan oleh Muhaya. Alat-alatnya adalah sendok, gelas, cup, dan gunting. Langkah-langkahnya: 1. Siapkan gelas terlebih dahulu. 2. Gunting kemasan kopi. 3. Lalu tuangkan air panas secukupnya dan diamkan sebentar. 4. Gunting kemasan susu. 5. Lalu tuangkan ke dalam cup. 6. Tambahkan air secukupnya lalu aduk hingga rata. 7. Lalu tuangkan es batu ke dalam gelas yang sudah berisi kopi. 8. Lalu tuangkan susu ke dalam gelas yang sudah berisi kopi. Memahami tentang teks prosedur ya, ada tujuan, ada judul, ada apa lagi? Alat atau bahan, dan langkah-langkah. Semuanya sudah terstruktur dari teks prosedur tersebut ya. Nah, dalam kaidah kebahasaannya juga kaliannya sudah memakai bahasa Indonesia yang baik ya. Sudah memberikan kata-katanya dengan baik gitu, dengan polanya kalian sendiri gitu tuh ya. Nah, terus yang terakhir itu kalian itu sudah memahami cara membuat dari jus makanan, dari makanan, entah itu langkah-langkahnya dari tadi apa? Bikin apa tadi? Es kopi susu. Evaluasi. Nah, di sini kalian kerjakan evaluasi tersebut ya.
Oke. Evaluasi kalian. Ini aja. Ya. Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu evaluasinya. Apa ini? Oke. Nomor berapa? Nomor 2. Yang pertama itu berilah tanda silang tentang harapan kalian dari pembelajaran hari ini. Ini gambarnya tentang nilai bagus. Yang kedua itu ada disiplin dan yang ketiga itu semangat belajar ya. Oke, kalian checklist dari mulai Nurjaya dan seterusnya. Ya, boleh. Silakan dipilih dari harapan kalian dalam pembelajaran hari ini. Silakan berikutnya. Nah, berikutnya siapa gantian nih? Terus satunya dikasih ke temannya. Nih, satu gantian. Boleh dari kelompok 2 nih. Dari kelompok 2. Enggak ada. Itu dari kelompok 2 ya. Materi berikutnya itu tentang teks ini ya, apa sih namanya? Deskripsi ya. Nanti kita belajarnya minggu depan. Berarti minggu depan kita ketemu lagi hari apa? Hari Kamis. Nanti kita ketemu lagi hari Kamis dengan teks deskripsi ya, yang lebih rinci lagi, yang lebih lengkap lagi materinya ya. Terus apalagi ya, ada tujuan pembelajarannya juga yang kayak waktu Ibu sampaikan juga. Nanti kita belajar teks deskripsi minggu depan, oke? Nah, kemarin terus ini apa? Iya. Nah, nanti kita berdoa dulu ya. Nah, yuk nanti dipimpin sama KM-nya. Silakan ayo segera duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh pulang ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Boleh, makasih.